kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah masuk, sudah login ke ajaran Salafi Wahabi. Salah satu tokoh dari NU akhirnya masuk ke dalam ajaran Salafi Wahabi. Pernyataan di depan tadi digaungkan, diomongkan, disampaikan oleh orang-orang Salafi Wahabi, teman-teman. Karena mereka itu selalu salah paham dan selalu salah paham. Gara-gara penyampaian khutbah Jumat beliau pada tanggal 27 September 2024 di Masjid Akbar Surabaya, akhirnya digoreng. Gak tahu lah ya, ini digoreng apa golongan mereka Salafi Wahabi memang gagal paham dan selalu gagal paham dan selalu salah paham. Akhirnya menyatakan Alhamdulillah Kiai Haji Marzuki Mustamar akhirnya login ke Salafi Wahabi. Alhamdulillah Kiai NU, Kiai tersohor Kiai Haji Marzuki Mustamar akhirnya masuk ke dalam golongan yang paling sunnah sendiri. Ya mereka Salafi Wahabi, kata mereka, kesimpulan mereka, pernyataan mereka, gagal paham dari mereka. Padahal itu adalah framing dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang gagal paham. Kelompok mereka terlalu buru-buru dalam menyimpulkan, sehingga khutbah dari beliau, penyampaian beliau langsung dinyatakan Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah menyampaikan sunnah yang lurus. Ya Allah, lucunya gitu ya, lucu banget. Padahal Kiai Haji Marzuki ini salah satu dari tokoh NU, Kiai NU yang semangat sekali membongkar kedok-kedok Salafi Wahabi. Kok bisa masuk ke dalam Wahabi? Akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut atau framing-framing yang disampaikan, dilontarkan atau dinyatakan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi gagal paham, dijawab oleh beliau di akun resminya, di YouTube-nya beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar Official. Kalian tonton di sana. Di sana ada klarifikasi dari beliau. Insya Allah isinya memahamkan bagi kita. Durasinya kalau nggak salah insya Allah 7 menit 24 detik ya. Kalian tonton di sana. Ini sebuah fitnah tuduhan dari Wahabi gagal paham. Yang tadinya mereka seneng bahagia, akhirnya apa? Malu sendiri, isin dewe, todus dewe. Di pondok sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok sini Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu Wahabi tidak, Syiah juga tidak. Nah, cuma kadang enggak enaknya orang yang di tengah ketika kita berlawanan dengan Wahabi, maka kita dituduh Syiah. Saya pernah dituduh Syiah. Ketika kita ganti melawan Syiah, dituduh agak Wahabi. Ya biasa mas. Ya, namanya orang kepingin di tengah, kepingin adil. Anda punya sanak famili. Ada teman punya ibu pernah janda. Punya orang tua pernah duda. Lalu masing-masing nikah lagi. Ketika sudah nikah, sampean dengan saudara-saudara yang sekandung ada, dengan saudara-saudara yang tunggal bapak tok juga ada, ya, dengan saudara yang tunggal seibu tok juga ada. Sungguh zaman harus memperlakukan sama. Saudara yang sebapak tok kau perlakukan sama dengan saudara yang seibu tok. Ya, cuma ketika sampean lagi berbaik-baik dengan saudara yang sebapak, saudara yang seibu mengkritik, ayo pilih kasih. Dan ketika Anda sedang berbaik-baik dengan saudara yang seibu, nanti
sing saudara saya Mary, ayo kon pilih kasih. Ya, itulah resiko orang yang harus ngayomi semua. Dan nggak masalah. Pokoknya Anda kuat, teguh, tangguh, toh lama-lama cibiran itu hilang juga. Kemarin Jum'ah, kami khutbah di Masjid Akbar, dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Ya nggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah Ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah, ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan ahlu sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras, hadis Bukhari. Bersedekah di rumah duka, hadis Bukhari. Sedekah ganjarannya untuk yang mati, hadis Bukhari. Dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Ketika kita harus mencintai ahlul bait. Dan dari dulu tradisi kita cinta ahlul bait juga. Ya, nanti kita akan dibilang Marzuki agak Syiah. Ya sudah. Nggak masalah. Ya, cuma santri jangan gampang termakan framing ya. Sama mondok di sini, lihat saya secara komprehensif. Jangan melihat saya lalu menyimpulkan hanya dari satu sisi. Yang ke rumah, kadang kayak tadi jamaah jauhlah ke rumah. Ya kita sampaikan, beri masukan. Jamaah tabligh itu. Tempo hari LDII juga ke rumah. Namanya tamu juga disambut baik semua. Tapi kita tukar pikiran. PAN juga ke rumah. Ya. Tempo hari orang-orang Muhammadiyah juga ke rumah. Terus PKS juga ke rumah. Ya. Nah kalau zaman mutus saya pas bersama Muhammadiyah, nanti di framing Marzuki rodok Muhammadiyah. Ketika Marzuki bareng ono tamu LDI, Anda foto Marzuki menjadi kan kacau zaman. Ya. Ketika kami bersama siapa-siapa, tentu kami tetap berjuang menyampaikan sunnah Rasul dengan gaya dan bahasa mereka supaya bisa diterima. Mari kita pegang sunnah Rasul. Ya mesti mau Mas, Muhammadiyah mau, PKS mau. Kalau ajakannya kembali kepada sunnah. Pelan-pelan kita tunjukkan. Ini loh kunut subuh 1001 Bukhari. Ini sunnah juga. Kan begitu Mas. Ya pelan-pelan satu poin masuk. Bukhari, Umar bin Khattab menyebut Abu Bakar pakai Sayyidina. Umar bin Khattab menyebut Bilal pakai Sayyidina. Minimal orang sudah tidak mengatakan tradisi Sayyidina bukan barang baru. Sejak zaman sahabat ada tradisi menyebut Sayyidina. Nah, ya. Tapi kalau globalnya ya kayak salafi. Pegang Quran Sunnah. Ya mesti kayak salafi ya. Rame sekarang lagi rame. Tempo hari rame nasab. Kemarin rame Marzuki kembali ke salafi. Santai. Dari apa yang kita lihat barusan, video penyampaian klarifikasi tabayun dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu memahamkan kepada kita. Kalau kalian tadi gak paham, ya berarti kalian bau-bau Salafi Wahabi, karena mereka itu selalu gagal paham
dan salah paham. Jadi sudah jelas ya di sana teman-teman, bahwasanya beliau tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Beliau tetap memperjuangkan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama ini ada di tengah-tengah, gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Bahkan beliau juga pernah dituduh Syiah, pernah, dan sekarang dituduh sebagai Salafi Wahabi gara-gara khutbah Jumat yang pada waktu itu dawuh dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, santai wailah santai. Dan dawuhnya beliau juga katanya, untuk para santri jangan sampai terjebak dengan framing-framing atau tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang di sana itu tidak berdasar. Karena pada saat ini memang gencar-gencarnya Salafi Wahabi itu memfitnah kiai-kiai, tokoh-tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama, teman-teman. Mari kita jaga ustadz-ustadz dari NU, kiai-kiai dari NU, habaib-habaib dari NU, semua tokoh-tokoh NU kita jaga, kita bela.